Kalau mau beras Indonesia, Indonesia harus tegas. Kirim ke Malaydes dengan harga tinggi, RM50 per kilo lah. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu, siapa tahu. Aku mati dengan kau. Tolong rakyat Malaysia, buka mata. Dekat Itu baru adil. Pukulan telak para netizen yang gak suka dengan ekspor beras Indonesia ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang baru bergabung di channel Junot Voice. Terima kasih banyak. Semoga keadaan teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik aja, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya ya. Pokoknya tanpa terkendala sesuatu apapun. Akhir-akhir ini beredar banyak video mengenai berita Malaysia kekurangan beras atau krisis beras. Faktor utamanya adalah dari dalam negeri sendiri, lalu dari luar negeri. Contohnya adalah pecahnya perang India dan Pakistan. Karena selain Indonesia, India dan Pakistan adalah salah satu negara 40% pengekspor beras terbesar ke Malaysia selain Indonesia. Mungkin masyarakat Malaysia atau pihak pemerintah Malaysia memohon, merayu pemerintah Indonesia untuk lebih banyak mengekspor hasil tani beras Indonesia ke negeri jiran. Namun banyak netizen Indonesia yang sudah terlanjur geram karena ulah-ulah para netizen Malaysia yang katanya nggak mengakui bahwasanya mereka tak krisis beras dan nggak mau dapat ekspor dari Indonesia seperti itu. Netizen Indonesia menuntut agar pemerintah Indonesia mengekspor beras dengan mentarif harga RM50 per kilogram. Sebelum simak ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman bagi yang belum subscribe. Langsung ke video, check it out. Kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir. Wadidau, beras habis, wadidau minta jif. Patut Indonesia yang belajar dengan Malaysia mengemis beras ke Indonesia hasil ucapan Menteri Pertanian Indonesia. Saya sedih kalau selalu dikecilkan Indonesia dibandingkan Malaysia. Malaysia itu negara kecil dibanding kita. Kita ini negara besar. Maaf, bukan kita hebat. Dan di antara konten yang lepas tu Kokori, Wan Winor. Jadi berita Mat Samu ke Indonesia ini sama sekali tidak diberitakan di sana. Karena Malaydes ini, mereka ini sangat betul-betul terbiasa dengan hoax. Itu bahwa beritanya itu dibatasi. Bahkan ini ada komentar salah satunya, Konoha ini serba tahu, katanya berita yang tak ada di Malaysia pun mereka lebih tahu, katanya. Iya media di negeri lu itu nggak memberitakan hal-hal bodoh kayak begini, hal-hal yang membalukan negaramu gitu. Jadi makanya kita lihatlah komedi gini ya, bapak yang sudah tua kayak begini pun jadi mempermalukan dirinya di depan khalayak, di depan dunia gitu ya. Mereka memang nggak tahu, itu makanya saya sebutkan mereka itu katak di dalam sumur. Yang dia lihat itu cuma dinding sama langit. Nggak tahu di kanan kirinya itu dunia udah berubah. Dan dia menjadikan dirinya itu sejak saya lahir sampai sekarang belum pernah impor beras. Memang belum pernah, sekarang ini mau impor karena climate change tadi ya. Negara-negara penghasil beras itu berubah iklimnya ini, jadi mereka nggak hasil panennya buruk. Dan dia nggak ngerti juga perubahan iklim. Ngomong perubahan iklim itu dia pikir berubah jadi ada musim salju, ada musim gugur, ada musim semi, ada musim panas. Begitulah pemahaman orang Malaydes, bahkan untuk bapak setua ini terhadap climate change ya. Cuma orang Malaydes ini kan otak 15 ringgit kan nggak nyampe ke sana ya. Nah, ini yang lebih kocak lagi, setelah komentar bapak itu tipikal Malaydes ya, kayak dia tadi mengajari Menteri Pertanian. Mereka merasa lebih hebat dari kita, bahkan ya curut di bawah itu pun ngerasa lebih hebat dari Menteri Indonesia, itu kapasitasnya. Sama kayak yang di Bali kemarin malah menasehati Prabowo, Jokowi gimana caranya untuk menangani bandara. Dan juga kita lihat ini si Butang Solo ya. mungkin Indonesia boleh minta tunjuk ajar daripada Malaysia macam mana nak skor lawan tim besar macam Australia. Dia pengen Indonesia itu tunjuk ajar dan Malaysia itu gimana mencetak gol. RM1 ini ya, jual mata uang rendah itu
menggambarkan sehat sakitnya ekonomi satu negara gitu ya. Jadi kalau dengan pikiran mereka itu Jepang, Korea dan juga Cina, 3 negara Asia Timur itu lebih rendah dari Malaysia ini tingkat kesejahteraan kalau memakai logika mereka itu. Itu tidak menjelaskan kalau India sekarang ini sudah menahan ekspornya. Thailand, Vietnam juga memprioritaskan dalam negeri, dan Thailand itu masih nunggu harga lebih tinggi lagi untuk dijual. Jadi ini yang kita saksikan bahwa mereka ini pamer kebodohan ya di sini. Karena itu tadi, karena mereka memang diciptakan untuk menjadi orang bodoh oleh negaranya ya. Oleh negara mereka itu ya, supaya raja-raja itu tetap berkuasa, supaya jangan terjadi revolusi seperti di kita kalau mereka itu bodoh. Kasih berita jadi kayak beginilah kocaknya lagi. Menteri-menteri Konoha ini nak tunjuk yang mereka menteri yang lebih baik dari Mesir pada rakyat mereka. Kononnya mereka pandai mengurus negara, rakyat pula apalagi bangga-bangga sangatlah konon mereka terbaik dari Mesir. Baik, berikut tadi kita sudah lihat ya teman-teman, video ya dari channel The Wanderer khususnya. Kita udah lihat bareng-bareng gimana penjelasannya, cukup menarik, dan responnya yang dari pihak negeri jiran cukup membuat kita greget. Kalau menurut pendapat saya pribadi, ya pastilah kita tetap mencoba tetap ekspor hasil tani kita, khususnya beras, ke negeri jiran kita Malaysia. Karena apa? Ini adalah salah satu emang untuk menjalin hubungan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin kalau orang jahatnya dia tuh kos kayak gini, tetangga kita tuh lagi susah, dia meminta beras ke kita, tapi bukan meminta, ingin membeli beras dari kita. Cuman kita orang jahat nih, kita pasang tarif yang lebih gede biar susah semakin susah gitu. Tapi menurut saya pribadi nggak usah lah, nggak usah dengan pasang tarif segede itu. Tapi kalau emang sebelumnya udah keterlaluan tanpa udah ada sebab akibatnya gitu, udah ada sebabnya, maka akibatnya kita harus kasih paham. Bolehlah pemerintah Indonesia ngasih tarif harga segitu, cuman jangan menyeluruh, jangan keterusan seperti itu. Mungkin teman-teman di rumah yang sedang menonton tayangan ini, jika ada tambahan tolong tulis komentar, keluarkan komentar kalian dari dalam hati ya, biar rame. Oke, juga share video ini ya. Saya Junot undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.